Selanjutnya adalah mengenai teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan iklim di dunia industri. Perusahaan yang dulunya menjadi leader terganggu dengan adanya teknologi informasi sehingga akhirnya harus mengakui keunggulan pesaing yang baru atau startup yang lebih maju dengan pemanfaatan teknologi ini. Banyak perusahaan percetakan, baik buku dan surat kabar, yang mengalami kerugian dikarenakan konsumen mereka yang tidak lagi membaca buku cetak ataupun surat kabar. Di era sekarang ini, penggunaan e-book menjadi lebih familiar, serta akses untuk membaca lebih dapat dengan mudah didapatkan melalui internet. Kemudian perubahan juga terjadi pada perusahaan perangkat lunak. Jika dahulu perusahaan perangkat lunak menghasilkan dan menjual produk atau software as a product, pada saat ini yang dijual adalah sebuah layanan atau software as a service. Contohnya adalah Microsoft Office yang kini tersedia berupa layanan yang dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu Office 365. Begitu juga dengan dunia perbankan. Sebelum adanya ATM, nasabah bank harus mengunjungi bank untuk melakukan transaksi keuangan, seperti menabung, menarik, dan mentransfer uang. Kemudian adanya ATM memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengantri di bank. Tidak berhenti di sana, teknologi keuangan datang melalui teknologi telepon genggam, melalui yang namanya mobile banking. Di sana semua transaksi yang biasanya dilakukan di ATM dapat dilakukan kapan dan di mana saja melalui telepon genggam. Begitu juga dengan industri musik. Jika dilihat kembali misalnya 20 tahun yang lalu, era 90-an, masyarakat dapat menikmati musik melalui kaset, CD, DVD yang harus dibeli dengan harga yang tidak begitu murah. Namun pada saat ini, musik dapat dengan mudah kita nikmati, bahkan secara gratis melalui laman berbagai situs, misalnya Spotify, iTunes, Apple, Netflix, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan industri fotografi, dahulu kita mengambil foto dengan menggunakan kamera, kemudian dicetak pada kertas foto. Sekarang, hampir semua jenis telepon genggam sudah difasilitasi dengan kamera dan perangkat lunak yang dapat memberikan fasilitas pada penggunanya untuk mengambil foto dan membagikan hasil fotonya ke dunia sosial, ke media sosial. Dan perusahaan-perusahaan kamera yang dahulunya sangat berjaya, kini banyak yang mengalami kerugian hingga mengalami bangkrut. Teknologi informasi tidak hanya berpengaruh kepada bisnis, namun juga pada kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi memberikan pengaruh pada sistem kerja tradisional. Jika sebelumnya jam kerja dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 4 sore di kantor, maka dengan hadirnya teknologi informasi, pekerjaan dapat dilakukan secara remote di mana saja dalam waktu 24 jam. Teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat luas dan pemahaman tentang teknologi informasi ini sangat penting bagi hampir semua kalangan. Teknologi informasi merupakan peralatan berbasis komputer yang digunakan oleh manusia untuk mengolah informasi pada sebuah organisasi. Teknologi ini digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah sistem informasi. Secara sederhana, teknologi informasi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari komponen elektronik dan gadget yang saling berinteraksi dengan melakukan aktivitas input, proses, output, dan penyimpanan data berdasarkan instruksi yang dikodekan pada program komputer atau perangkat lunak. Teknologi perangkat keras memiliki 6 kategori. Yang pertama disebut dengan input device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah. Misalnya adalah keyboard, mouse, layar sentuh, dan pembaca barcode. Kemudian ada juga yang disebut dengan output device,
yaitu perangkat yang digunakan untuk melihat, mendengar, ataupun mengenali hasil dari pemrosesan data yaitu informasi. Contohnya adalah printer, monitor, speaker. Kemudian ada juga yang disebut dengan storage device yang digunakan untuk menyimpan informasi yang digunakan pada waktu yang lain, misalnya DVD dan flash memory card. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan Central Processing Unit atau CPU, yaitu perangkat keras yang menginterpretasikan dan mengeksekusi sistem dan instruksi aplikasi dan perangkat lunak, serta mengkoordinasikan operasi seluruh perangkat keras. Kemudian ada yang disebut dengan Telecommunication Device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi kepada dan dari satu komputer ke komputer yang lain pada sebuah jaringan. Contohnya adalah modem. Kemudian ada juga yang disebut dengan connecting device. Contohnya adalah port USB yang digunakan untuk menghubungkan printer dengan sebuah komputer. Kemudian software. Software atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan dan memanipulasi komputer dan perangkat peripheral. Ada dua jenis. Yang pertama adalah application software, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan dan tugas yang spesifik. Misalnya Microsoft Office Word untuk pemrosesan kata. Kemudian terdapat juga sistem software, yaitu perangkat lunak yang menangani tugas khusus untuk manajemen teknologi dan mengkoordinasikan interaksi semua perangkat teknologi. Contohnya adalah Network Operating System, software, kemudian drivers untuk printer dan scanner, operating system seperti Windows, macOS, serta utility software seperti antivirus, kemudian uninstaller software.